Kenalkan, nama saya Patrick Jayasaran dengan NIM 672019-071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sinkronisasi dan deadlock pada sistem operasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada masalah dan solusi pada sinkronisasi. Yang pertama, race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut bergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Cara untuk menghindari race condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Yang kedua ada critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Syarat solusi critical section pada sinkronisasi ada 3. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion adalah sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua ada bounded waiting atau waktu tunggu. Merupakan proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section. Yang ketiga ada progress. Memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section. Pemilihan ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas. Dan ada semapur. Semapur merupakan pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semapur mempunyai dua sifat, yaitu semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif dan terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Masalah klasik pada sinkronisasi. Ada 3 masalah klasik, yaitu problem bounded buffer, yang kedua problem reader and writer, yang ketiga problem dying philosophers. Monitor. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di suatu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung. Hanya lewat prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, deadlock. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Faktor penyebab terjadinya deadlock ada 4,
Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, hold and wait. Ketiga, no preemption. Yang keempat, circular wait. Penanganan deadlock. Penanganan deadlock ada 4 cara, yaitu dengan mengabaikan deadlock yang terjadi atau pura-pura tidak mengetahui terjadinya deadlock. Yang kedua, melakukan pencegahan. Merupakan solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi, pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Namun, pencegahan merupakan solusi yang paling banyak dipakai untuk mengatasi deadlock. Yang ketiga adalah penghindaran. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Yang keempat ada pendeteksian dan pemulihan deadlock. Metode ini dengan cara menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Penanganan untuk mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Dan solusinya mencari sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Penanganan untuk mencegah hold and wait dengan sistem menjamin resource tidak digunakan bersamaan. Yang ketiga, penanganan untuk mencegah non-preemption, yaitu dengan cara proses diubah menjadi preemption sehingga tidak ada proses yang saling tunggu-menunggu. Yang keempat, penanganan untuk mencegah circular waiting, itu dengan proses dapat meminta, tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Dan ada pemulihan deadlock. Pemulihan deadlock ada 2 cara, yaitu dengan terminasi proses dan restart preemption. Terminasi proses merupakan metode yang akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock, menghapus satu persatu proses yang terlibat, menghapus proses berdasarkan prioritas. Yang kedua adalah restart preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di-preempt, kemudian melakukan rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi, mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation karena metode ini. Demikian penjelasan singkat saya tentang materi deadlock dan sinkronisasi pada sistem operasi. Terima kasih.